pencegahan penularan HIV/AIDS. Pengertian HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama sel CD4 atau sel darah putih. Jika tidak diobati, HIV akan melemahkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah tahap paling lanjut dari infeksi HIV. Pada tahap ini, sistem imun sudah sangat rusak sehingga muncul berbagai penyakit infeksi berat, seperti infeksi opportunistik. Menurut WHO, data HIV di seluruh dunia terdapat 40,8 juta pada tahun 2024. Sedangkan di Indonesia sendiri sejumlah 546.000 orang pada 2025. Sedangkan data AIDS di dunia terdapat 630.000 di setiap tahunnya. Dan di Indonesia 27.000 di tahun 2023. Fakta tentang HIV/AIDS. HIV tidak menular lewat sentuhan biasa, tidak menular lewat pelukan, jabatan tangan, makan bersama, atau bersin. Tanda dan gejala HIV yang sering tidak disadari. Pada tahap awal, gejalanya mirip flu, seperti demam, sakit tenggorokan, ruam, dan badan terasa lelah. Lalu, di tahap yang kedua, penderita terlihat sehat, tetapi virus tetap ada di dalam tubuh dan bisa menular. Dan tahap yang ketiga adalah AIDS, di mana daya tahan tubuh melemah dan muncul penyakit serius. Perlu diingat, gejala ini tidak selalu jelas. Satu-satunya cara adalah dengan tes HIV. Jaga diri dan jangan ragu untuk periksa. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara penularan HIV. HIV tidak menular lewat sentuhan biasa, tetapi penularannya terjadi melalui cairan tubuh seperti darah, sperma, cairan vagina, dan ASI. Bisa terjadi lewat hubungan tanpa pengaman, berbagi jarum suntik, atau dari ibu ke bayi. Selanjutnya yaitu cegah HIV dan lakukan langkah ini. Yang pertama, gunakan kondom dengan benar saat berhubungan seksual. Kondom dapat mencegah penularan HIV melalui cairan tubuh seperti sperma, cairan vagina, dan darah. Penggunaan yang benar dan konsisten sangat penting. Selanjutnya, yang kedua, penggunaan jarum suntik, alat tato, dan tindik steril serta sekali pakai. HIV bisa menular melalui darah yang terkontaminasi. Penggunaan alat tidak steril beresiko tinggi menularkan virus dari satu orang ke orang lain. Yang ketiga, lakukan tes VCT atau Voluntary Counseling and Testing secara rutin. Tes ini penting untuk mengetahui status HIV sejak dini, terutama bagi orang yang memiliki faktor risiko deteksi dini, membantu penanganan lebih cepat. Yang keempat, jika positif HIV, segera obati dengan ARV, membantu menekankan jumlah virus dalam tubuh, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi risiko penularan ke orang lain. Selanjutnya, yaitu dukungan dan jangan diskriminasi. Orang dengan HIV tetap bisa hidup sehat dan produktif. Seperti yang pertama, dukungan emosional, memberikan perhatian, kasih sayang, dan empati. Tidak menghakimi atau menyalahkan. Dukungan ini membantu ODHIV merasa diterima dan tidak stres. Dan yang terpenting untuk kesehatan mental. Dan yang kedua, dukungan instrumental atau bantuan nyata. Membantu kebutuhan sehari-hari seperti mendampingi saat berobat atau terapi.
Bantuan langsung dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan dan kualitas OD HIV. Nah, mulai sekarang, marilah lakukan aktivitas hidup yang baik dan positif dan hindari perilaku yang negatif. Mari sama-sama menyehatkan lingkungan sekitar dan ingat, apabila ada yang terkena penyakit tersebut, teruslah memberi semangat dan perhatian.